itu mengikuti yang uraian sebelumnya, ada penerimaan. Ya. Ini sudah gabungan dari setiap unit kerja dikumpul. Ya. Kemudian dari sisi jumlah pengeluarannya, mulai dari aktivitas operasional, kemudian operasional pendukung dan lainnya. Ini hanya gambaran Bapak Ibu ya, komponen-komponen di dalam ini. Kalaupun nanti kita share, ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan di kampus Bapak Ibu. Kalau memang mau diadopsi pola seperti ini. Kemudian di dalam satu periode tersebut, kita bisa melihat ya, apakah terdapat surplus atau defisit dari sisi anggarannya. Posisi ideal tentu harus surplus. Jadi ketika anggaran di sini defisit, ya ketika jumlah penerimaan ditambah dengan saldo awal ditambah dengan penerimaan, kemudian dikurangi dengan pengeluaran operasional, kita akan tahu untuk membiayai operasional kita dalam posisi surplus atau defisit. Tentu ketika dalam posisi defisit, maka ada warning di sini. Tidak mungkin posisinya dengan nilai uang minus. Maka opsinya ada dua. Opsi yang pertama adalah menyesuaikan kembali biaya-biaya yang sudah disusun. Menyesuaikan kembali biaya yang sudah disusun dan menyesuaikan kembali penerimaan. Tentu penerimaan yang kita sesuaikan di sini tidak mungkin penerimaan dari mahasiswa. Karena itu sifatnya sudah fix. Ketika mahasiswa tahun lalu ya, mahasiswa yang aktif itu misalnya 500 orang, karena kita kurang uang, tidak mungkin kita tambah jadi 550 orang. Karena variabelnya itu sudah fix. Sudah segitu adanya. Nah, jadi sumber yang bisa kita tambah dari penerimaan apa? Dari sumber penerimaan lain. Diusahakan atau direncanakan akan diperoleh dari mana lagi nih sumber pendanaannya. Atau menaikkan target jumlah mahasiswa baru kalau memang itu memungkinkan. Jadi, tapi yang paling memungkinkan atau yang paling bisa dilakukan secara lebih fleksibel itu berhubungan dengan pengeluarannya. Jadi tinggal dilihat mana cost yang memang tidak perlu atau yang kata lain akan kita tunda di periode berikutnya. Misalnya kalau minusnya di Januari tapi di Februarinya surplus, artinya ada program kerja yang kita geser pelaksanaannya ke bulan Februari karena Februari posisinya surplus. Itu opsi pertama, menyesuaikan anggaran yang sudah kita buat. Opsi yang kedua adalah ada sumber pembiayaan lainnya. Apakah misalnya dari sisi hutang kepada yayasan misalnya, bukan dalam bentuk dana pencapaian visi misi ini menjadi ke dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ideal singkat ini berapa sih? Nah, mungkin ada yang 4 tahun, 5 tahun, tapi ideal sekali rencana strategis ini idealnya itu dibuat selama 1 kali periode pimpinan. 1 kali periode. Kalau seorang rektor katakanlah atau direktur atau ketua itu punya masa jabatan yang dituangkan di dalam statuta perguruan tingginya itu selama 4 tahun, idealnya dan setelah itu juga atau rencana strategis itu juga 4 tahun. Kenapa? Karena pimpinan ini bisa merumuskan